Alkisah, di tanah Makassar yang subur dan kaya lautnya, hiduplah dua anak bangsawan muda, putra dari seorang bangsawan besar bernama Deng Mangale. Darah kerajaan Gowa mengalir dalam tubuh mereka, dan dari kecil mereka tumbuh dengan kisah tentang keberanian Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, yang pernah menentang kekuasaan Belanda dengan segala keberanian. Mereka adalah Deng Ruru dan adiknya, Deng Tulolo. Sejak kecil, kedua bocah ini tumbuh dalam suasana yang tidak lagi tenang. Tanah Gowa telah kalah dalam perang, banyak bangsawan yang tercerai-berai. Ada yang berlayar jauh meninggalkan tanah air, ada yang mencari perlindungan di negeri-negeri asing. Demikian pula ayah mereka yang membawa keluarga dan pengikutnya hingga ke negeri Siam, Ayutthaya. Di sana, mereka hidup di tengah orang asing, tetap dengan kebanggaan sebagai orang Makassar, tetap dengan keberanian sebagai keturunan raja. Namun, Tuan Tuan tak selalu meris, tawari sebesar berbahas Melanda. Di Siam, orang Makassar yang gagah berani terlibat dalam konspirasi politik yang rumit. Ayah mereka, Deng Mangale, dituduh ingin menggulingkan raja. Maka meletuslah apa yang disebut orang sebagai pemberontakan Makassar di Ayutthaya. Pertempuran sengit pun pecah. Darah mengalir, rumah-rumah dibakar, dan ayah mereka pun gugur dalam peristiwa itu. Tinggallah dua remaja belia, Deng Ruru dan Deng Tulolo, yang masih berusia belasan tahun. Mereka nyaris menjadi yatim piatu di tanah asing, jauh dari Makassar, tak tahu harus kemana. Tetapi nasib kadang aneh jalannya. Dalam kekacauan itu, seorang bangsawan Prancis, kepala kantor dagang bernama Monsieur Verret, merasa iba pada kedua anak muda itu. Ia tahu mereka bukan anak sembarangan, melainkan darah ningrat dari Makassar. Maka dengan izin Raja Siam, ia membawa keduanya ke tempat aman, lalu mengirim mereka naik kapal besar menuju negeri jauh, Prancis. Perjalanan panjang pun dimulai. Lewat samudra, singgah di Pondicherry, lalu mengarungi ombak besar, hingga tibalah mereka di pelabuhan Brest pada tahun 1987. Dari sana mereka dibawa ke Paris, kota megah yang penuh menara, istana dan jalan-jalan berbatu. Bayangkanlah dua anak muda dari timur dengan kulit sawo matang dan mata penuh cahaya melangkah masuk ke jantung Eropa yang dingin. Orang-orang menatap heran tetapi juga kagum. Mereka bukan budak, bukan pula pedagang kecil, melainkan pangeran dari negeri jauh. Raja Prancis, Louis XI, sang Raja Matahari, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ia melihat kesempatan untuk menunjukkan kebesaran Prancis, bahwa di istananya bahkan putra raja dari ujung timur dunia pun bisa mendapat perlindungan. Maka pada suatu hari, kedua anak itu dibaptis, diberi nama baru. Deng Ruru menjadi Louis Pierre de Makassar, Deng Tulolo menjadi Louis Dauphin de Makassar. Nama Louis dipilih karena sama dengan nama sang raja, sebuah kehormatan yang luar biasa. Tak berhenti di situ, mereka dikirim ke sekolah bergengsi, Collège Louis le Grand. Di sana mereka belajar bahasa, ilmu, dan takrama Prancis. Guru-guru Jesuit mendidik mereka dengan disiplin. Dari anak asing yang tak mengerti sepatah kata pun, mereka perlahan-lahan menjelma menjadi pemuda bangsawan bergaya Eropa, namun tetap menyimpan jati diri Makassar dalam hati. Setelah cukup belajar, mereka dikirim ke Akademi Angkatan Laut di Brest, Avastrais-Waring-Ith. Bayanganlah, di kelas itu para anak muda bangsawan Prancis belajar navigasi, pertempuran laut, dan kehormatan prajurit. Di antara mereka, dua pemuda Makassar duduk sejajar, tanpa dipandang rendah, tanpa didiskriminasi. Di sana mereka mengasah ilmu hingga suatu hari kelak siap berlayar mengibarkan bendera Prancis. Deng Ruru tumbuh lebih cepat, lebih menonjol. Kepandaiannya membuat ia lulus lebih awal. Pada usia 19 tahun ia sudah menjadi perwira muda dan hanya setahun kemudian ia dipromosikan. Kapal-kapal perang Prancis membawanya ke lautan jauh, ke Samudra Karibia, melawan Inggris dan Belanda. Di kapal perang bernama Jason, ia ikut serta dalam peperangan melawan musuh, merasakan dentuman meriam dan melihat layar-layar sobek diterpa peluru. Para komandan kagum padanya, dan ia dikenal sebagai pemuda asing yang gagah dan cerdas. Namun nasib kadang berputar tak terduga. Di Havana, Kuba, pada tahun 1919, saat usianya masih muda, Deng Ruru wafat. Sedang ia gugur dalam pertempuran. Ada pula yang berbisik tentang pertikaian atau utang judi. Apapun yang benar, yang pasti kariernya terputus di usia belia, seakan bintang yang bersinar terang namun cepat padam. Adiknya, Deng Tulolo, berbeda jalan hidup. Ia lulus lebih lambat, dan kariernya tak secemerlang sang kakak. Ia naik pangkat dengan perlahan, bertugas lebih banyak di kapal pengawal atau kapal dagang, jarang merasakan pertempuran besar.
namun ia setia. Tahun demi tahun ia tetap mengabdi pada Angkatan Laut Prancis, meski tak pernah mencapai ketenaran. Ia dikenal tekun, kadang tenggelam dalam doa dan renungan. Konon ia sempat begitu mendalami agama baru yang diajarkan kepadanya, meski kemudian hari hatinya tetap kembali pada keyakinan asalnya. Daeng Tulolo mengabdi hingga tua. Akhirnya, pada tahun 1936, ia menghembuskan napas terakhir di Brest. Rekan-rekannya memberikan penghormatan militer. Ia dimakamkan di gereja Saint Louis de Brest, tempat peristirahatan para perwira laut Prancis. Di tanah asing itu, seorang pangeran Makassar beristirahat untuk selamanya, jauh dari Laut Biru tanah kelahirannya. Demikianlah, dari Saudara Tujar Zermaing, dari Snegowa, ke pengasingan di Siam, ke istana Raja Louis de Place, hingga ke gelombang perang laut. Mereka nyaris tak pernah kembali ke tanah Makassar. Namanya pun nyaris hilang dari ingatan bangsanya sendiri. Tetapi di arsip-arsip Prancis, catatan mereka masih ada, menceritakan bahwa dua anak timur pernah berdiri sejajar dengan bangsawan Eropa, diterima tanpa ragu, dihormati sebagai prajurit, dan dikenang sebagai bagian kecil dari sejarah dunia yang luas. Orang Makassar mungkin lupa pada Daeng Ruru dan Daeng Tulolo, tetapi sejarah dunia tidak. Kisah mereka menjadi tanda bahwa sejak lama, anak-anak Nusantara telah mengembara jauh, melintasi benua dan samudera, menjadi saksi dan pelaku sejarah global. Dan begitulah, wahai pendengar, kisah dua pangeran Makassar yang berlayar jauh hingga ke negeri Prancis, membawa serta kebanggaan leluhur mereka, meski tak sempat kembali menginjak tanah air. Menurut habitat dis diurus king tulam, satu bersinas rem sepat, satu lagi redup tapi bertahan termer, kedua tutup memberi cahaya bersejen yang sering leskreng.